Martial Peak 3391. Apa maksudmu? Luan Feng mengerutkan kening saat dia menatapnya. Yang Kai menjelaskan, ketika Demon Key ditemukan, beberapa penguasa Emperor Realm dari Star Soul Palace berpisah dan menuju ke beberapa sekte besar di wilayah barat untuk memberitahu mereka. Namun, hanya satu dari mereka yang kembali hidup-hidup. Orang itu membawa kembali berita bahwa beberapa ribu orang dari Point Star Sect semuanya telah memasuki Demon Rache. Semua orang di aula tersentak saat mereka menatap Yang Kai dengan tak percaya. Hampir tidak ada seorang pun di aula yang pernah ke wilayah barat, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk mendengar tentang Sekte Bintang Titik. Bagaimanapun, itu adalah salah satu sekte teratas di wilayah barat. Tapi sekarang, beberapa ribu orang dari Sekte Bintang Titik semuanya telah memasuki perlombaan iblis. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Yang Kai sebelumnya, semua orang segera mengerti apa yang dia maksud. Ekspresi Fan Wu jelek, mungkinkah sekte besar di wilayah barat semuanya telah dibunuh oleh ras iblis? Yang Kai menjawab, meskipun informasi ini belum dikonfirmasi, menurut informasi yang kami miliki sekarang, kemungkinan besar memang demikian. Kembali ke wilayah selatan, sebagian besar dari Anda berpartisipasi dalam insiden kuil ortodoksi. Jika tidak, untuk kalian semua yang bekerja bersama saat itu, wilayah selatan akan mengikuti jejak wilayah barat. Sekte besar akan lama menjadi surga bagi ras iblis. Wilayah barat tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Petik 2. Ini benar-benar ancaman internal dan eksternal. Fan Wu tersenyum pahit. Yang Kai berkata dengan keras, ini adalah situasi umum. Saya memberitahu Anda semua ini agar Anda dapat bersiap, bukan karena saya ingin Anda takut dengan ras iblis. Meskipun ras iblis datang dengan momentum besar, bintang kami perbatasan dijaga oleh Kaisar Agung. Sekarang para pejuang dari 3 wilayah telah bergandengan tangan, selama kita bekerja sama, apa artinya ras iblis belaka? Hari ini adalah kesempatan bagi kalian semua untuk membuat nama untuk diri sendiri, jangan lewatkan kesempatan ini. Eagle Eyes melihat sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah ada pertanyaan lain? Aula itu sunyi. Tidak ada yang mengeluarkan suara. Yang Kai mengangguk dan melambaikan tangannya, silakan dan atur murid-muridmu untuk menunggu di Space Array. Raja ini akan mengirimmu ke wilayah barat sebentar lagi. Kerumunan bubar dengan gemuruh. Masing-masing dari mereka mengumpulkan murid sekte mereka sendiri dan menunggu dalam formasi. Di luar aula tempat Space Array berada, kerumunan itu penuh sesak. Setidaknya 100.000 prajurit dari alam raja asal ke atas dari wilayah utara telah berkumpul di satu tempat. Mereka dibagi menjadi kelompok besar dan kecil dengan jumlah yang berbeda. Mereka berkumpul menurut sekte, keluarga, dan ras mereka. Kelompok-kelompok yang lebih kecil saling berpelukan untuk kehangatan. 100.000 prajurit ini tentu saja bukan jumlah total prajurit dari alam raja asal ke atas dari wilayah utara. Berbagai sekte, keluarga, dan ras tidak dapat mengosongkan semua sumber daya mereka. Jadi mereka meninggalkan sejumlah besar orang untuk menjaga sekte mereka sendiri. 100.000 prajurit ini hanyalah barisan depan. Lagi pula, tidak ada yang tahu seperti apa situasinya ketika wilayah iblis menyerbu. Jika situasinya sangat buruk, mereka masih bisa mengirim bala bantuan. Bagaimanapun, dengan Space Array, sangat nyaman untuk bolak-balik. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Kali ini, Istana Lingqiao tidak mengirim 10.000 orang, tetapi 5.000. Jumlah ini tidak ada bandingannya dengan sekte lainnya. Di depan Array, Yang Kai terus mengaktifkan prinsip luar angkasa, mengirim batch demi batch prajurit ke wilayah barat. Adegan itu tertib dan teratur. Untungnya, Yang Kai memiliki pandangan ke depan untuk mengatur Array ini. Paling-paling, itu bisa memindahkan sekitar 100 orang sekaligus. Meski begitu, 100.000 orang harus diteleportasi 1000 kali sebelum mereka semua diusir. Yang Kai hampir kelelahan. Dia membutuhkan 2 hari 2 malam untuk memindahkan semua orang. Baru kemudian dia punya waktu untuk minum pil dan duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Yu Rumeng tetap dekat dengannya. Setelah beberapa saat, Yang Kai membuka matanya dan menatap Hua Qingxi. Saudari Hua, aku akan menyerahkan sekte kepadamu. Hua Qingxi mengangguk dengan serius, jangan khawatir. Yang Kai kemudian memimpin Yu Rumeng dan melangkah ke Space Array. Penglihatan mereka kabur, dan mereka muncul kembali di wilayah barat. Ada kerumunan di sekitar mereka. 100.000 prajurit dari Northern Territory yang telah diteleportasi ke sini berkumpul di dekat sini. Banyak dari mereka terbang ke udara dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Yang Kai memindai dengan Divine Sense-nya dan menemukan bahwa hanya prajurit Northern Territory yang berkumpul di sini. Prajurit wilayah selatan dan wilayah timur tidak terlihat. Ini tidak aneh. Meskipun wilayah selatan dan wilayah timur memiliki orang-orang dari Istana Jiwa Bintang dan Istana Jiwa Tenang, Yang Kai telah menyiapkan lebih sedikit array luar angkasa di 2 wilayah ini. Secara alami, kecepatan pengumpulan lebih lambat. Namun, itu tidak akan lama sebelum prajurit dari 2 wilayah lainnya tiba. Yang Kai melihat sekeliling dan melihat Mo Huang di depan orang banyak. Dia segera terbang ke depan dan menangkupkan tangannya, Tuan.
Kamu kembali. Mu Huang sedikit mengangguk padanya. Yang Kai melihat ke kejauhan dan mengerutkan kening, bagaimana situasinya sekarang? Mu Huang berkata dengan suara rendah, aura iblis telah berhenti menyebar. Namun, ras iblis sedang berkumpul. Aku pergi untuk memeriksa sebelumnya dan menemukan bahwa pasukan ras iblis terus-menerus berteleportasi ke sini melalui koridor void. Sekarang ada 1.000.000 dari mereka. 1.000.000. Yang Kai terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa wilayah utara yang mengumpulkan 100.000 prajurit dalam waktu sesingkat itu mungkin dapat menyelesaikan krisis di wilayah barat. Siapa yang mengira bahwa dia akan mendengar berita buruk seperti itu bahkan sebelum perang dimulai. 100.000 versus 1.000.000, itu perbedaan 10 kali lipat. Mu Huang meliriknya dan berkata, meskipun ras iblis memiliki banyak orang, kebanyakan dari mereka hanyalah kentang goreng kecil. Tidak ada yang perlu ditakuti. Meskipun Northern Territory hanya memiliki 100.000 prajurit, mereka semua berasal dari raja asal Realm. Jika pertarungan benar-benar pecah, ras iblis tidak akan cocok. Mendengar dia mengatakan ini, Yang Kai merasa jauh lebih nyaman. Seperti yang dia pikirkan, 1.000.000 adalah angka yang menakutkan. Bagi mereka untuk berkumpul di sini dalam waktu yang singkat, kebanyakan dari mereka berasal dari ras-ras iblis yang lebih lemah. Kekuatan utama yang sebenarnya mungkin masih di belakang. Mu Huang berkata, tapi kita tidak boleh lengah. Kita tidak tahu apa-apa tentang situasi ras iblis. Jika mereka bisa mengumpulkan begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu, saya khawatir akan ada lebih banyak lagi yang datang. Yang Kai mengangguk setuju. Setelah merenung sejenak, dia berkata, lalu apa yang akan kita lakukan? Tunggu dan lihat, atau mengambil inisiatif untuk menyerang. Mu Huang berpikir sejenak dan berkata, mari kita tunggu sebentar lagi. Kita tidak boleh kehilangan tempat ini. Orang-orang wilayah selatan dan wilayah timur perlu menggunakan formasi di sini untuk berteleportasi ke sini. Untuk saat ini, kita akan lindungi formasi di sini. Itulah cara terbaik untuk menghadapi mereka. Tidak akan terlambat untuk membuat rencana ketika dua wilayah lainnya tiba. Yang Kai berpikiran sama, jadi dia secara alami tidak keberatan. Setelah merenung sejenak, dia bertanya, Tuan, apa yang terjadi di wilayah iblis? Bagaimana dengan Kaisar Agung Bayangan Malam? Mu Huang terdiam beberapa saat, lalu berkata, Bayangan Malam adalah keturunan ras iblis. Apa? Yang Kai terkejut ketika mendengar ini. Dia telah berpikir sebelumnya. Kaisar Agung Bayangan Malam sudah berada di puncak dunia ini, jadi mengapa dia berkolusi dengan wilayah iblis? Apa yang bisa diberikan wilayah iblis kepadanya? Mengapa dia mengkhianati batas bintang dan bergabung dengan pihak mereka? Sekarang dia mendengar Mu Huang mengatakan ini, dia akhirnya mengerti. Bukan karena wilayah iblis bisa memberinya apapun, tapi bayangan malam itu sendiri terkait dengan ras iblis. Dia sebenarnya adalah keturunan dari ras iblis. Iblis bayangan. Ekspresi Yang Kai berubah. Mu Huang menatapnya dengan heran, kamu tahu tentang ras iblis bayangan? Yang Kai mengangguk dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya dari senior. Aku pernah bertarung melawan ras iblis di dunia tersembunyi. Mu Huang bahkan lebih terkejut. Bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia tidak bisa memikirkan dunia tersembunyi di mana ras iblis ada. Namun, dia tidak banyak bertanya dan hanya berkata dengan suara yang dalam, kamu harus menyimpan ini untuk dirimu sendiri. Jangan beritahu siapapun. Yang Kai berkata dengan serius, saya mengerti. Tidak heran ketiga Kaisar Agung tidak membicarakan Kaisar Agung Bayangan Malam ketika mereka kembali dari wilayah iblis. Ternyata ada alasannya. Jika batas bintang tahu bahwa salah satu dari 10 kaisar besar benar-benar memiliki garis keturunan ras iblis, itu akan mengguncang dunia. Kaisar besar selalu menjadi totem seni bela diri batas bintang. Mereka adalah target penyembahan di hati jutaan pejuang. Bagaimana mungkin keberadaan yang begitu tinggi dan kuat ada hubungannya dengan ras iblis? Jika kaisar normal menanyakan hal ini, Mu Huang pasti tidak akan menjelaskan apapun, tapi latar belakang Yang Kai bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kaisar biasa. Dia mungkin merasa bahwa Yang Kai memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia seperti itu, itulah sebabnya dia mengungkapkan satu atau dua hal. Mu Huang menghela nafas, alasan mengapa Night Shadow begitu misterius adalah karena kita, sebagai Kaisar Agung, tidak tahu banyak tentang dia. Mungkin karena latar belakangnya, dia adalah keturunan ras iblis. Jika dia benar-benar berhubungan dengan kaisar besar lainnya, mereka mungkin mengetahui sesuatu tentang dia. Secara alami, dia akan menjadi sedikit lebih misterius. Aku tidak tahu kapan dia berhubungan dengan wilayah iblis, tapi dia merencanakan wilayah barat dan wilayah selatan. Kali ini, dia bahkan memikat Master Tai Sui dan Master Mingyue. Dia menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkan dunia itu, menembus penghalang antara dua dunia dan membuka celah antara dua dunia. Mu Huang tersenyum pahit, dunia itu terjepit di antara wilayah iblis dan batas bintang. Tidak apa-apa jika tidak hancur, tapi setelah hancur, itu membentuk lorong yang sangat kokoh. Yang Kai memiliki ekspresi aneh, jadi, kedua Master Tai Sui dan Master Mingyue digunakan oleh Night Shadow.
Mo Huang merendahkan suaranya dan berkata, jangan katakan ini di depan mereka. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Yang Kai mengangguk, aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Mo Huang melanjutkan, setelah itu, jiwa tenang dan aku memasuki wilayah iblis melalui celah antara dua dunia. Kami melihat Tai Sui dan Ming Yue berkelahi dengan seseorang, jadi kami pergi untuk membantu. Pada akhirnya, kamu tahu apa yang terjadi. Ming Yue jatuh ke wilayah iblis, dan kami bertiga harus berlari kembali dengan menyedihkan. Yang Kai berkata dengan ngeri, kalian 4 kaisar besar yang bekerja bersama, bukankah mereka cocok? Mo Huang berkata, mereka sudah siap. Ada 6 orang suci iblis berkumpul di sana. Posisi orang suci iblis di wilayah iblis setara dengan kaisar besar batas bintang. Dia mengira Yang Kai tidak memahami distribusi kekuatan, ras iblis, jadi dia secara khusus menjelaskannya kepadanya. 6. Yang Kai menghirup udara dingin. Tapi sekali lagi, itu 4 lawan 6 di wilayah musuh. Fakta bahwa mereka bertiga bisa kembali dengan selamat sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Kaisar Agung. Namun, itu juga berkat pengorbanan Kaisar Agung bulan cerah. Memikirkan hal ini, Yang Kai tidak bisa tidak merasakan rasa hormat. Dia bertanya dengan cemas, Tuan Ming Yue jatuh ke wilayah iblis. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga terjadi? Kan? Direkomendasikan buku baru, Tuan Muda Abadi yang bangga. Kesempatan Han Yiming dicuri dan dia mati. Dia kembali ke kampung halamannya di bumi dan berkultivasi dari kota, mendaki surga langkah demi langkah. Kolam kilat menstabilkan dantiannya, dan dia mengolah seni penciptaan Yin Yang. Dia begitu sombong sehingga dia pikir dia yang terbaik. Dia sangat bangga sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Dia memegang kecantikan di tangannya, dan menginjak musuh-musuhnya. Kata-katanya adalah hukum, dan dia mengalahkan semua musuh. Pembaca Genesis dapat mencarinya, dan mereka yang tertarik dengan kultivasi dan kota dapat melihatnya.